terhadap parameter-parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium. Jadi nanti parameter-parameter itu yang untuk membuktikan jika memenuhi syarat, maka metode tersebut bisa digunakan untuk penggunaan analisis dari analit yang kita ukur. Gitu. Jadi memastikan metode tersebut tepat gitu loh untuk melakukan analisis dari analit yang akan kita ukur. Nah, validasi ini merupakan suatu prosedur tertulis ya. Jadi kalau di industri itu nanti ada apa namanya tuh semacam bukan guideline ya, apa protokol dari validasi. Jadi kalau validasi metode itu adalah satu pekerjaan kalau di industri farmasi. Misalkan metode ini harus divalidasi setiap kapan itu. Ada pasti ada SOP-nya. Apakah setiap ada perubahan formula atau setiap ada pengembangan formula atau setiap ada penggantian dari supplier bahan baku. Nah, itu validasi dilakukan berulang gitu ya. Nah, biasanya dibuat dulu protokol validasinya. Setelah dibuat protokol validasi, baru dibuat prosedur validasinya harus seperti apa. Nah, jadi validasi ini adalah memastikan bahwa metode pengujian maupun kalibrasi sesuai dengan penggunaan yang dimaksud. Nah, ada beberapa parameter validasi. Tadi ada presisi, ya, batas deteksi, batas kuantisasi, kemudian akurasi, selektivitas, linearitas, repeatabilitas, reprodusibilitas, dan ketahanan. Tapi dengan data yang tadi kita tidak mampu melakukan semua yang ada gitu loh ya. Karena selektivitas itu biasanya dapat diuji ketika kita menggunakan HPLC. Karena kalau menggunakan spektrofotometri visible, selektivitas itu relatif tidak bisa gitu ya, kecuali kalau misalkan apa namanya tuh panjang gelombang maksimum dari dua senyawa tersebut bisa terpisah secara jauh gitu loh ya. Tapi kita tidak bisa menghitung sebagai parameter. Tapi kalau di HPLC itu ada rumus untuk menghitung selektivitas gitu. Jadi itu akan lebih pasti nilainya. Nah, ini tujuan validasi. Jadi tadi untuk memastikan atau mengkonfirmasi bahwa metode analisis tersebut sudah sesuai untuk peruntukannya. Kemudian dua, menghasilkan hasil analisis yang paling baik. Suara saya ada nggak? Ada, Ada. Bu. Ada, ya. Ada Ibu. Oke. Ada. Nah, validasi metode ini banyak ya yang berapa referensi yang menggunakan memuat tentang validasi metode. Ada di United States Pharmacopeia USP, ada juga di BP, ada di Pharmacopeia, ada juga di ICH. Oh, saya lupa tadi ICH mau kirim ya. Ya nanti habis ini. Nah, kemudian eh, validasi ini menurut USP itu dilakukan untuk menjamin bahwa metode tersebut bersifat akurat, spesifik, reproducible, tahan pada kisaran analitik yang akan dianalisis. Jadi akurat itu dia mendekati ke nilai yang sebenarnya. Spesifik itu artinya metode tersebut hanya untuk senyawa tersebut, tapi ketika di sana ada analit lain itu tidak mengganggu. Nah, jadi spesifitasnya itu bagus. Kemudian reproducible. Reproducible itu adalah metode tersebut bisa digunakan atau dilakukan oleh atau oleh orang lain, bukan oleh kita yang melakukan validasi. Misalkan si A melakukan validasi, tapi metode tersebut harus juga dipakai oleh si B di lab yang lain menggunakan alat yang sama tapi mereknya yang lain. Jadi misalkan di sini dilakukan oleh si A, terus kemudian di lab A, kemudian menggunakan HPLC. Nah, ketika si B akan melakukan di lab yang berbeda, itu metodenya juga harus HPLC. Jadi itu adalah reproducible. Kemudian tahan terhadap kisaran analitik yang akan dianalisis. Artinya, kalau misalkan senyawa tersebut ya pada saat melakukan analisisnya kita larutkan misalkan dalam asam klorida misalkan pH 4,5. Nah, itu dicoba di 4 atau dicoba di 5 plus minus 0,5 ternyata masih menghasilkan hasil yang sama. Nah, itu artinya tahan terhadap kisaran analitik yang akan dianalisis. Apalagi misalkan berhubungan dengan suhu. Misalkan dilakukan di Eropa pada suasana dingin dan di kita misalkan di Surabaya atau di Jakarta dalam suasana panas hasilnya memperoleh hasil yang sama. Nah, itu berarti dia ruggedness dan ruggedness. Jadi tahan pada kisaran analitik yang dianalisis ya. Nah, ada lagi verifikasi metode. Jadi tadi validasi dan ini adalah verifikasi. Nah,
Verifikasi metode ini adalah suatu tindakan ya dari metode, dari validasi metode, tetapi hanya beberapa karakteristik performa saja. Jadi, kenapa kita melakukan verifikasi? Nah, apabila kita mengambil metode ya dari Kompedia, misalkan di Farmakope itu ada misalkan metode untuk analisis tetrasiklin menggunakan HPLC. Oh, saya mau ini nih, mau dari Farmakope itu nggak bisa bulat-bulat nih, bulat-bulat di ini apa? Kalau industri itu ya nggak boleh ya, bulat-bulat dipakai. Kita harus melakukan verifikasi metode. Jadi verifikasi metode ini dilakukan oleh laboratorium yang harus menentukan. Kemudian karakteristik performa yang dibutuhkan juga dilihat. Kemudian spesifikasi analisis. Jadi yang dapat menjadikan acuan untuk merancang proses verifikasi. Nah, pemilihan parameter validasi atau verifikasi itu tergantung pada beberapa faktor. Sampel ujinya seperti apa, tujuannya apa, ada enggak regulasi atau peraturan lokal maupun peraturan internasional. Jadi misalkan saya mau menggunakan metode dari Farmakope internasional, misalkan dari USP atau BP gitu loh ya. Nah, tapi misalkan regulasi di Indonesia untuk senyawa tersebut tidak boleh jadi menggunakan Farmakope internasional, tapi harus menggunakan Farmakope Indonesia. Nah, itu nggak bisa kita memaksakan mengadop, mengambil atau menggunakan metode dari di luar Farmakope Indonesia. Jadi verifikasi itu metodenya sudah ada, tapi kita di apa namanya tuh di disesuaikan dengan kondisi yang kita. Jadi nanti diuji juga LOD LOQ-nya, kemudian juga diuji selektivitasnya. Nah, tujuan verifikasi metode adalah untuk membuktikan bahwa laboratorium yang bersangkutan mampu melakukan pengukuran dengan metode tersebut dengan hasil yang valid. Jadi metode tersebut adalah metode yang sudah ada. Jadi untuk membuktikan bahwa laboratorium memiliki data kinerja. Nah, jadi artinya gini, kita punya punya mengembangkan suatu sediaan farmasi zatnya A. Kita belum punya metode analisisnya, tapi di Farmakope ada. Nah, kita pakai Farmakope. Nah, di Farmakope nggak bisa langsung dipakai, tapi kita harus validasi, harus verifikasi dulu. Jadi verifikasi itu seperti apa ya? Uji metode lah gitu mirip. Ya, tapi uji metode tersebut dia punya beberapa parameter. Kalau uji metode kan hanya recovery ya. Nah, tapi kalau di verifikasi metode ada beberapa parameter yang harus dilakukan. Jadi kenapa harus dilakukan verifikasi metode adalah karena setiap laboratorium memiliki kondisi dan kompetensi personil serta kemampuan peralatan yang berbeda sehingga kinerja antara satu laboratorium dengan laboratorium yang lain itu tidak akan sama. Jadi karena metode yang ada di Farmakope itu sudah tervalidasi oleh Kemenkes. Jadi sudah dilakukan nih validasinya. Laboratoriumnya kita nggak tahu di mana. Jadi ketika kita mau melakukan di laboratorium kita ya, jadi kita harus melakukan verifikasi metode. Nah, jadi verifikasi metode ini ada uji, biasanya dilakukan uji akurasi dan uji presisi. Tetapi beberapa industri ya, saya beberapa kali ke industri ketika verifikasi itu dia menggunakan juga LOD LOQ. Kenapa? Karena berhubungan dengan terutama yang berhubungan dengan cemaran. Jadi cemaran itu sangat berbeda antara satu industri dengan satu industri yang lainnya. Terutama cemaran-cemaran yang berasal dari baik lingkungan atau misalkan air. Nah, itu betul-betul di apa namanya tuh di dibuat suatu metode yang sedemikian rupa sehingga mampu mendeteksi suatu senyawa yang kadarnya yang sangat kecil. Jadi meningkatkan sensitivitas dan selektivitas ya. Nah, jadi suatu metode analisis harus diaplikasi ketika metode baru dikembangkan untuk mengatasi problem analisis tertentu. Jadi misalkan kita di industri itu misalkan memeriksa atorvastatin ya, jadi punya prosedur tuh untuk atorvastatin. Nah, tetapi ada satu tuntutan ya, misalkan dari hasil dari regulasi bahwa kita harus mereview atau mengembangkan metode yang ada
misalkan kita menggunakan metode spektrofotometri UV visible, itu harus mengembangkan metode yang lebih sensitif dan lebih selektif. Sehingga metodenya dipilih HPLC misalkan. Nah, ketika berubah dari metode spektrofotometri UV visible ke HPLC, berarti kita harus melakukan validasi ya. Tapi kalau misalkan itu ada di farmakope, berarti kita nggak usah validasi tapi verifikasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode yang sudah baku direvisi untuk menyesuaikan perkembangan atau ketika munculnya suatu problem yang mengarah pada metode baku tersebut yang harus direvisi. Nah, jadi artinya gini, kita punya metode yang sudah baku ya. Jadi sudah di apa namanya itu sudah dimasukkan ke dalam satu nilai SOP, ke satu apa bukan nilai, ke satu kumpulan SOP, sudah ditandatangani, sudah di oke dipakai secara rutin. Nah, tetapi ya si metode tersebut pada perjalanan kita pakai itu loh ya, ternyata ada problem. Nah, misalkan karena ada perubahan dari misalkan supplier ya, terutama bisa berhubungan dengan bentuk kristal misalkan, atau biasanya kan lagi nih bentuk kristal itu akan berhubungan dengan kelarutan. Nah, ketika kita melarutkan analit tersebut menjadi kurang baik kelarutannya, sehingga kita tidak diperoleh nilai recovery yang bagus gitu loh. Nah, ketika itu terjadi, maka harus dilakukan revisi. Kemudian yang ketiga, penjaminan mutu yang mengindikasikan bahwa metode baku itu direvisi seiring berjalannya waktu. Itu ada SOP dari masing-masing industri. Jadi industri itu punya SOP yang biasanya dia di SOP tersebut bahwa menyebutkan bahwa metode harus dikualifikasi atau diverifikasi atau divalidasi setiap berapa rentang waktunya. Ya, jadi tidak dari awal dipakai terus gitu ya. Karena apa? Karena kita tuntutan dari dari produksi itu menuntut bahwa pemeriksaan itu harus cepat dan tepat. Kenapa? Karena terutama untuk in proses kontrol itu kan menunggu industri tersebut menunggu hasil pemeriksaan sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Jadi si bahan baku dari dari gudang masuk ke produksi, kemudian diproduksi, dicampur. Sebelum masukkan ke dalam botol itu kan ada proses IPC, in proses kontrol. Nah, proses IPC itu harus sedemikian rupa cepat sehingga ketika dia rilis boleh bagus hasilnya, berarti dia harus masuk ke dalam botol. Nah, jadi kita harus mempunyai metode yang betul-betul tepat, teliti, akurat ya artinya, kemudian cepat, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk mendemonstrasikan kesetaraan antara dua metode. Rata-rata industri itu punya dua atau lebih metode. Kenapa? Kalau misalkan sekarang tidak ada satu reaksi aja untuk satu metode A, berarti harus ada metode yang lain. Jadi jangan sampai nunggu, aduh reaksinya nggak ada, ini nggak bisa diperiksa, ya nggak bisa. Jadi ada metode yang lain yang kira-kira ada reaksinya. Nah, itu ya. Jadi manfaat dari kita melakukan suatu metode, validasi suatu metode. Nah, jadi alasan alasan validasi untuk mengembangkan suatu metode analisis baru. Jadi kenapa kita harus mengembangkan metode analisis baru? Yang pertama, tidak ada metode yang sesuai untuk analit tertentu dalam matriks sampel tertentu. Nah, jadi misalkan di farmakope, misalkan adanya analisis atorvastatin tablet, atorvastatin apa bahan baku misalkan ya. Nah, tapi ketika ada satu sediaan baru atorvastatinnya bukan tablet dan bukan bahan baku, nah itu kan kita harus menentukan metode sendiri, membuat metode sendiri. Makanya kita mengembangkan metode sendiri gitu loh. Atau misalkan sediaan misalkan natrium diklopenak chewable misalkan nggak ada tuh di farmakope, jadi kita ciptakan sendiri, jadi kita kembangkan metode sendiri ya. Kemudian atau misalkan metode yang ada itu terlalu banyak menimbulkan kesalahan atau metode yang sudah ada tidak reliable, jadi presisi dan akurasinya rendah, jadi kita kembangkan sehingga memperoleh kita metode yang lebih bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah metode yang sudah ada terlalu mahal. Nah, itu juga merupakan satu beban ya untuk bersaing dengan produk lain kalau kita di industri.
Kemudian yang berikutnya metode yang telah ada tidak memberikan sensitivitas ya, ini sensitivitas atau spesifitas yang mencukupi pada sampel. Artinya metode tersebut untuk melakukan analisis masih terganggu oleh adanya senyawa lain, analit lain yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya, instrumen dan teknik yang lebih baru memberikan kesempatan untuk meningkatkan kinerja metode tersebut, yang meliputi peningkatan identifikasi analit, peningkatan batas deteksi, serta akurasi dan presisi yang lebih baik. Sekarang banyak dikembangkan loh ya di industri menggunakan KLT densitometri. Ya, jadi ketika KLT itu adalah uji kualitatif. Kemudian ketika densitometri langsung dari KLT tersebut diuji menggunakan metode alat densitometer. Jadi langsung kuali kuanti gitu loh ya. Nah, jadi lebih cepat. Kemudian yang berikutnya adalah ada suatu kebutuhan untuk mengembangkan metode alternatif baik untuk alasan legal maupun alasan saintifik. Jadi itu artinya biasanya punya metode cadangan. Kalau suatu saat metode ini misalkan tidak ada reaksinya atau tidak ada eluennya atau alatnya rusak dan lain-lain. Jadi ada metode cadangan, biasanya 2 atau 3 metode yang dipakai, yang dicadangkan. Ya. Ini ada beberapa parameter yang dari USP dan ICH. USP itu ada 7 parameter. Ada ketahanan, kekasaran, linearitas dan rentang, spesifitas, batas deteksi dan kuantifikasi, kemudian akurasi dan presisi. Nah, ICH ada bedanya ya, ada uji kesesuaian sistem yang tadi saya jelaskan. Jadi uji kesesuaian sistem ini adalah suatu uji yang akan kita memberikan kesimpulan ya bahwa alat tersebut kompatibel gitu untuk dilakukan untuk uji analit yang akan kita periksa. Nah, ini beda antara validasi dan verifikasi. Jadi kalau validasi itu metode analisis yang baru dibuat, atau kita melakukan modifikasi, atau kita mengembangkan suatu metode. Jadi lebih mengeksplor suatu metode. Nah, verifikasi metodenya sudah ada di Kompedia, tapi kita mau mengimplementasikan, maka kita lakukan verifikasi. Nah, apa saja sih parameter validasi yang tadi? Ya, kita boleh mengambil dari USP atau ICH atau kolaborasi. Ya, kolaborasi dari ICH atau USP. Tapi misalkan saya mah Indonesia banget mau pakai Farmakope Indonesia, boleh. Karena di Farmakope Indonesia juga itu sudah terkalibrasi. Ya. Kemudian eh, yang untuk verifikasi yang ditentukan adalah akurasi, ya, presisi dan spesifitas. Tapi untuk uji cemaran impurity ya, impuritas itu lakukan uji LOD LOQ. Kenapa? Karena cemaran itu terutama cemaran yang bersifat toksik itu sangat sempit ya, itunya apa? Sangat kecil gitu nilai LOD LOQ-nya, maka itu harus ditentukan. Nah, penerapannya yang untuk validasi pada metode yang tidak baku. Jadi tidak berdasarkan Konpedia, tapi kita membuat metode sendiri. Boleh, ya. Kemudian kalau yang metode verifikasi itu dilakukan pada metode dari standar ya, ambil dari standar dan metode tersebut sudah established atau sudah mapan sehingga kita bisa melakukan verifikasi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Ya, kita lanjut ke uji parameter validasi. Yang pertama adalah akurasi. Nah, tadi saya sudah jelaskan, akurasi itu adalah ya ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil. Ya, jadi kedekatan hasil ini itu diperoleh sebagai nilai persen perolehan kembali, recovery ya, dari suatu analit yang ditambahkan. Nah, makanya itu kan spike placebo. Jadi kita membuat matriknya, kemudian kita tambahkan analit, kita tahu berapa sih itu kadar analit di sana, misalkan 5 ppm. Kemudian kita uji ternyata dapatnya misalkan 4 ppm, jadi kan 80% recovery-nya, ya. Jadi akurasi ini dapat ditentukan melalui metode stimulasi, spike placebo recovery, atau juga bisa metode penambahan baku jika matrik tidak bisa dibuat. Jadi misalkan saya akan menentukan kadar
yang analis kemarin itu apa ya? Dexamethasone dari minuman susu. Dexamethasone dari susu. Kenapa? Karena waktu itu banyak susu yang namanya susu untuk terapi. Nah, ternyata susu tersebut ditambahkan obat. Ada yang tambahkan dexamethasone, kemudian ada juga yang ditambahkan chloramphenicol, itu susu untuk sakit tifus katanya. Itu padahal itu kok susu biasa, susu murni tapi ditambahkan chloramphenicol. Nah, kita kan nggak bisa membuat matriknya. Kalau tablet kan tahu matriknya, apa saja sih eksipiennya. Tapi kalau susu kan kita nggak bisa membuat susu. Nah, berarti itu namanya adalah standard addition method. Jadi bukan spike placebo recovery ya, bukan spike placebo. Tapi disebut dengan standard addition method. Jadi karena matriknya tidak bisa kita buat. Atau misalkan yang pernah penelitian tuh S1 dia menentukan kadar apa namanya tuh akrilamid dari daging ayam. Daging ayam yang digoreng. Kan kita nggak bisa membuat daging. Nah, jadi itu berarti namanya adalah standard addition method. Kita nggak bisa membuat matriknya. Nah, untuk perhitungan recovery, kita bisa menghitung seperti begini ya. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, jadi standarnya dari standar 1 sampai standar 5, ppm-nya konsentrasi standar ya. Jadi ini karena bukan bukan sampel yang ditentukan, tapi kita membuat sendiri sampel simulasi. Jadi standarnya konsentrasinya 1 sampai 5, AUC-nya berapa, kemudian konsentrasi hitungnya berapa, ini dihitung dari kurva kalibrasi ya. Terus kemudian realnya berapa, recovery-nya berapa, perolehan kembalinya berapa, recovery-nya berapa. Kemudian hitung rata-rata, hitung simpangan baku, dan hitung simpangan baku relatif dalam persen. Ya. Itu ya yang tadi kan kita sudah jelaskan tentang recovery. Kebetulan saudara tadi recovery-nya hanya satu titik ya. Jadi karena tidak membuat sampel simulasi. Nah, konsentrasi analit yang ditambahkan pada matrik placebo itu biasanya 80, 100, dan 120% dari analit, kemudian dianalisis. Jadi bila tidak memungkinkan membuat sampel placebo, maka dilakukan standard addition method. Jadi biasanya senyawa-senyawa yang endogen, misalkan gini, saya akan memeriksa kadar apa namanya tuh estrogen misalkan di dalam darah kan nggak bisa kita menentukan membuat darahnya. Nah, jadi itu merupakan menggunakan metode standard addition method. Nah, yang kedua adalah presisi. Jadi presisi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji individual ya, diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata jika prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari campuran yang homogen. Nah, berarti kan kondisinya sama kan? Nah, jadi hasil uji individu, penyebaran hasil individu, kemudian dirata-ratakan dan dia dari sampel-sampel yang homogen. Kalau sampel-sampel yang homogen berarti kondisi konsentrasi di sana sama. Jadi presisi diukur ya, sebagai simpangan baku atau simpangan baku relatif ya atau koefisien variasi. Jadi presisi dapat dinyatakan sebagai repeatability, keterulangan atau reproducibility, ketertiruan. Jadi kalau keterulangan kita memiliki satu analit ya, satu campuran analit. Kemudian ekstraksi masukkan ke dalam apa gelas apa labu ukur ya, misalkan 10 mili. Kemudian diukur yang 10 mili itu 3 kali. Satu ukur, buang, satu lagi ukur, buang, satu lagi ukur, buang. Atau kita menggunakan HPLC. Suntik ke satu, suntik kedua, suntik ketiga dari yang satu labu ukur. Nah, itu adalah repeatability, keterulangan. Nah, kalau reproducibility, kita membuat 3. Jadi 10 mili, 10 mili, 10 mili. Kemudian yang 10 mili 3 kali suntik, 3 kali suntik, 3 kali suntik. Jadi reproducibility biasanya kita memiliki data yang lebih banyak. Nah, jadi karena di situ ada repeatability dan juga ada replikasi. Jadi replikasi itu adalah membuat 3 keterulangan. Jadi 10 mili, 10 mili, 10 mili suntik 3 kali 3 kali atau ukur 3 kali 3 kali jadi 9.
Tapi kalau repeatability hanya satu tapi diukur 3 kali, itu bedanya ya. Jadi keterulangan dan ketertiruan. Jadi ketertiruan itu replikasi, jadi ada membuat replikanya gitu ya. Nah, repeatability, kesesamaan metode dalam kondisi yang sama, kemudian reproducibility adalah kesamaan metode dikerjakan pada kondisi laboratorium dan peralatan yang berbeda, itu salah satunya juga bisa. Ya, jadi dibuat replikasinya, diukur pada laboratorium yang berbeda atau laboratorium yang sama juga boleh ya. Nah, contoh kesesamaan tadi ya. Nah, jadi kan ini kan 80%-nya 2, kemudian 100%-nya dan ini 120%. Kita hitung berapa simpangan bakunya, berapa simpangan baku relatifnya. Ini juga sama, masing-masing dihitung simpangan baku dan simpangan baku relatif. Jadi dapat apa namanya itu simpangan baku relatifnya ini rata-rata lebih kecil dari 0, dari 2,5%. Tapi biasanya 2 ya. Nah, di Harmita ya atau di AOAC 2002, AOAC yang baru ada di 2024 tapi tidak membahas ini. Nah, saya dapat AOAC 2002 atau di Harmita yang 2004 juga ada. Jadi kriteria keseksamaan ini ya itu akan sangat apa ditentukan oleh suatu nilai simpangan baku RSD atau koefisien variasi 2% atau kurang. Jadi ini masih 2% ya. Nah, tetapi itu akan sangat tergantung dari konsentrasi. Jadi makin kecil konsentrasi, simpangan akan makin besar. Kenapa? Karena kita bekerja pada konsentrasi yang sangat kecil. Kalau kita bekerja di konsentrasi yang sangat kecil, itu kesalahan akan makin besar. Jadi kenapa simpangan baku relatif ya pada konsentrasi yang sangat kecil itu nilainya toleransinya lebih besar. Jadi kalau 100% konsentrasi dalam persen nih hanya boleh 1 standar deviasi relatifnya. Dan kalau 10% 1,5, kalau 1% 2, nah makin kecil ini boleh sampai 12%. Nah, kenapa? Karena tadi kesalahan pada konsentrasi yang sangat kecil itu lebih tinggi dibandingkan dengan kita bermain pada konsentrasi yang lebih besar. Di mute ya kalau yang nggak butuh. Yang berikutnya adalah selektivitas atau spesifitas. Jadi selektivitas atau spesifitas adalah kemampuan hanya mengukur zat tertentu saja secara cermat dan seksama dengan adanya komponen lain dalam matriks sampel. Jadi misalkan di sana saya akan mengukur vitamin A, vitamin B, C nggak boleh mempengaruhi, nggak boleh mengganggu. Nah itu yang dimaksud dengan selektivitas ya. Ada tuh satu penelitian ya. Jadi dia melakukan analisis vitamin multivitamin dan mineral. Jadi di sana ada multivitamin A, B, B-nya B1, B2, B6. Kemudian ada C, ada D, ada E. Kemudian ada senyawa-senyawa logam yang lainnya. Menggunakan kacamata itu secara simultan. Nah, jadi karena apa? Bisa karena eh, apa namanya tuh selektivitas atau sensitivitas dari metode tersebut baik gitu loh. Jadi dinilainya nanti dari nilai selektivitas ya. Kalau nilai selektivitas itu dihitung sebagai nilai daya resolusi. Nah, jadi kalau resolusinya lebih besar dari 2,5 ya itu berarti puncaknya terpisah. Jadi kalau misalkan dia 3 berarti metode tersebut selektif. Tapi kalau misalkan nilai resolusinya di bawah 2,5 berarti akan terjadi penumpukan puncak. Jadi artinya dia tidak terpisahkan. Artinya analit satu diganggu oleh analit yang lainnya. Nah, itu kita mencari metode yang selektif dan sensitif itu memiliki selektivitas dan sensitivitas. Nah, itu lumayan menguras tenaga ya. Yang kemarin tahun lalu ada yang validasi metode dapat optimasi itu baru 2 bulan lebih dapat optimasi. Nah, Bu Ade itu kan sama loh melakukan validasi metode juga dapatnya 6 bulan ya karena apa? Karena dia bermain dalam konsep yang sangat kecil gitu. Tapi ketika kita dapat goal gitu loh ya artinya senang kita punya metode yang baru gitu ya. Jadi apa ya satu nilai
novelty gitu, satu nilai kebaruannya itu ada ketika kita melakukan sesuatu yang beda dengan orang lain. Tapi kalau misalkan kita mau sama sejajar dengan orang lain ya, ya kan nggak ada satu nilai kebaruan itu. Jadi kalau kita penelitian memang sih harus ada suatu nilai-nilai kebaruan. Nah, yang berikutnya adalah linearitas dan rentang. Jadi linearitas ini adalah kemampuan metode analisis memberikan respon proporsional terhadap konsentrasi analit yang ada dalam sampel. Artinya nilai koefisien regresinya atau koefisien korelasinya juga adalah mendekati satu. Jadi R kuadrat dan R itu mendekati satu. Jadi linearitas dinyatakan sebagai variasi sekitar arah garis regresi yang dihitung berdasarkan persamaan matematik dan data yang diperoleh dari hasil uji analit dalam sampel dengan berbagai konsentrasi analit. Nah, jadi di kita dapatnya adalah koefisien regresi dan koefisien korelasi. Nah, ini ya. Jadi hubungan linear itu ketika R ada dalam plus minus 1. Nah, dan parameter yang harus dihitung adalah simpangan baku residual. Tadi sudah dicoba ya menghitung simpangan baku residual. Jadi simpangan baku residual itu mencerminkan jarak, ini ada kurva nggak ya? Nah, simpangan baku residual itu ini nih, jarak antara titik ke garis ini ketika dikuadratkan itu harus sama nilainya. Nah, itu menunjukkan suatu nilai simpangan residual. Makin besar bedanya, makin besar simpangan residualnya. Nah, jadi itu mempengaruhi ya untuk ketika kita melakukan membuat kurva kalibrasi. Jadi bukan hanya ini dan ini. Juga ketika membuat kurva kalibrasi perhatikan juga ini nih intercept. Jadi intercept itu harus kecil karena kalau konsentrasinya nol ya, respon itu misalkan absorbansi ya harus nol, mendekati nol. Artinya ini harus lebih kecil, sangat kecil. Apalagi ini misalkan nol itu lebih bagus. Berarti benar-benar hubungan linear dan mutlak R-nya sama dengan 1. Ya. Itu mah kan persamaan matematik, persamaan linear matematik ya. Jadi saudara bisa menggambarkan bagaimana sih persamaan linear yang benar-benar mencerminkan satu konsentrasi yang berhubungan dengan satu respon. Jadi hubungan linear antara konsentrasi dengan respon. Nah, yang berikutnya adalah batas deteksi dan batas kuantitasi. Jadi batas deteksi ini adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Jadi dia tidak memenuhi parameter validasi. Tapi kalau batas kuantitasi merupakan parameter analisis sebagai kuantitas terkecil dalam analit yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. Jadi memenuhi parameter validasi. Nah, Q ini seperti ini ya. Jadi, tadi sudah dijelaskan kan. Q itu adalah K kali SB dibagi slope. Jadi K-nya tuh kalau untuk LOD adalah 3, untuk LOQ adalah 10. Ya, SB adalah simpangan baku dan SL adalah arah garis atau gradien atau slope ya. Ada yang bilang gradien, ada yang bilang slope, ada bilang arah garis, ya sama aja lah itu. Nah, ini kurva kalibrasi itu biasanya hubungan antara konsentrasi dan respon alat. Jadi ketika kita menggunakan spektrofotometri UV visible, berarti respon alatnya adalah absorbansi. Tapi ketika kita menggunakan HPLC, misalkan respon alatnya bisa area under curve. Salah satunya. Karena banyak respon alat dari HPLC tergantung dari detektor ya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Kita menghitung nilai R ya kalau misalkan nilai R kalau kita hitung secara manual seperti begini. Tapi kan kita bisa juga menghitung dari Excel ya, langsung keluar nilai persamaannya. Kemudian simpangan baku regresi dan Vx0 adalah koefisien
koefisien variasi regresi. Jadi besar Px0 itu adalah simpangan baku residual dibagi apa namanya tuh slope ya, kemudian dikali 100%. Nah, ini batas deteksi, batas kuantisasi tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian ketangguhan atau kekasaran metode. Jadi ketangguhan metode adalah derajat ketertiruan hasil uji yang diperoleh dari analisis sampel yang sama dalam berbagai kondisi uji normal. Ya, seperti laboratoriumnya berbeda, analisnya berbeda, instrumennya berbeda, bahan reaksi berbeda, suhu hari yang berbeda. Nah, ketangguhan ini biasanya dinyatakan sebagai tidak adanya pengaruh perbedaan operasional atau lingkungan kerja pada hasil uji. Nah, jadi nanti untuk memeriksa ketangguhan, kita memeriksa nilai signifikansi. Jadi berapa sih konsentrasi dari, ya kalau kita uji ya, parameter-parameternya di lab ini. Kemudian uji di lab yang lain oleh orang yang berbeda, alatnya berbeda juga, misalkan ini mah Agilent nih HPLC-nya atau spektronya Agilent, yang ini HPLC atau spektronya menggunakan Hitachi. Nah, beda signifikan enggak? Kalau tidak beda signifikan, berarti metode tersebut tangguh. Dia memiliki nilai ketangguhan. Jadi analis, instrumen, bahan reaksinya berbeda. Misalkan yang satu menggunakan sigma ardit, yang satu menggunakan merek. Sama-sama asam klorida tapi beda mereknya gitu loh. Nah, itu artinya memiliki suatu nilai ketangguhan. Kenapa? Makanya ketika kita melakukan penelitian, ketika melakukan membuat artikel ya, ketika kita menulis bahan dan alat, bahan itu ditulis merek. Mereknya apa? Ya, itu karena ini berpengaruh ketika kita mau melakukan verifikasi metode atau mau melakukan validasi. Kan bisa aja seperti gini, ya. Karena pengalaman saya pernah gini. Kita membuat satu metode. Ya, jadi saya pernah melakukan penelitian, kemudian si industri tersebut butuh metode yang mau mengembangkan metode, kemudian saya mengembangkan metode. Nah, dia minta ya reaksinya yang dipakai semua buatan Sigma. Nah, terus kemudian yang berikutnya reaksinya ya yang untuk uji ketangguhan menggunakan produk-produk Cina. Ya, HCl-nya dari Cina tapi sama PA semua. Kemudian asetonitrilnya juga semua produk-produk Cina. Kemudian dilakukan uji beda. Ya. Beda signifikan enggak gitu. Jadi kalau misalkan beda signifikan berarti metode tidak tangguh. Jadi waktu itu juga saya dapat 1 tahun tuh ya. Nah, jadi ketangguhan metode ini yang harus kita lakukan. Jadi kita juga uji di laboratorium yang berbeda. Saya waktu itu diuji sama teman saya di UNER. Jadi di UNER dicoba ya, kemudian hasilnya juga tetap sama gitu. Jadi tidak berbeda signifikan antara dibuat di ITB, kemudian diuji di UNER, kemudian dinilai beda signifikansinya nggak memberikan signifikasi yang berbeda, berarti metode tersebut adalah metode yang tangguh ya. Nah, yang berikutnya adalah kekuatan atau ruggedness. Jadi ruggedness ini perlu dibuat ya, harus selalu. Kenapa? Karena banyak faktor-faktor yang kadang-kadang itu berubah secara otomatis gitu loh. Ya. Contohnya adalah kita menggunakan metode HPLC. Perubahan komposisi pesegerak. Kenapa? Karena gini, kita melakukan misalkan perbandingan LWN. Misalkan LWN-nya adalah asetonitril air alkohol. Buat apa? Ketika dibuat, alkohol mudah menguap kan? Nah, berarti akan terjadi kurangnya konsentrasi dari alkohol. Nah, jadi pesegeraknya komposisinya berubah. Nah, kalau terjadi seperti begitu dan pasti terjadi, itu metode harus tetap bagus gitu loh. Ya, kemudian pas segerak juga sama. Ketika kita membuat larutan dapar 7,5 itu nggak akan tepat 7,5, bisa 7,4, bisa 7,6.
Ya, jadi plus minusnya tuh pasti ada. Kemudian kolom. Kalau kita pakai HPLC atau kita menggunakan di ruang di suhu ruang juga kan akan sangat bisa berbeda juga. Nah, toleransi-toleransi ini itu nggak boleh menyebabkan hasil yang berbeda. Nah, tapi ternyata ketika ada toleransi-toleransi ini hasilnya bagus, berarti metode tersebut memiliki kekuatan atau robustness. Nah, kemudian yang berikutnya adalah uji kesesuaian sistem. Nih yang di apa namanya tuh yang di ICH ya. Nah, jadi uji kesesuaian sistem ini adalah dilakukan sebelum melakukan analisis dan harus memastikan bahwa sistem dan prosedur yang digunakan harus mampu memberikan data yang dapat diterima. Nah, jadi Kak, itu kan sistem itu kan salah satunya adalah alat gitu ya. Jadi makanya uji kesesuaian sistem itu selalu dilakukan di awal. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, uji lakukan uji kesesuaian sistem. Nah, ini contoh uji kesesuaian sistem. Ini karena menggunakan HPLC ya. HPLC itu kan parameternya yang dilihat kita bisa waktu retensi, bisa AUC ya, area under curve ya, luas di bawah kurva, bisa faktor kapasitas, bisa selektivitas, bisa resolusi dan efisiensi kolom. Nah, ini ulangan ya. Jadi ini ada enam ulangan ya, eh, dengan konsentrasi yang sama. Dulu ini saya kalau nggak salah konsentrasinya di 2 ppm ya. Di 2 ppm, kemudian diuji semuanya 2 ppm juga, 2 ppm juga. Nah, setelah itu baru diuji berapa rata-ratanya, berapa simpangan bakunya, berapa simpangan baku relatifnya. Itu tidak boleh ada yang lebih dari 2%. Nih, yang lebih 2% adalah resolusi. Tapi duanya 2,02. Jadi masih tetap ada batas ditoleransi lah. 2,02. Jadi lebih hanya 0,01 nol apa nggak 10%, 1% ya, hanya 1% itunya apa rentang dari plus minusnya kecil sekali, jadi 0,01, kecil sekali ya, jadi itu masih diperbolehkan. Nah, ini seperti begini kalau kita, oh tadi kan kita yang tahu hanya absorbansi apa lambda maksimum saja. Nah, berarti yang di respon yang dibacanya hanya satu gitu. Tapi kalau kita pakai HPLC seperti begini. Ya. Nah, ini beberapa pendekatan untuk validasi. Tadi ada beberapa metode ya. Jadi beberapa pendekatan untuk melakukan validasi adalah metode spike buta nol. Jadi zero blind spike. Jadi melibatkan analis tunggal menggunakan satu metode yang akan divalidasi untuk melakukan analisis suatu sampel yang mengandung level analis tertentu yang sudah diketahui untuk dapat dinilai presisi dan akurasinya. Jadi analisnya tunggal, yang mengukurnya tunggal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode spike buta tunggal ya. Yang ini single blind spike. Jadi melibatkan satu analis yang menyiapkan sampel pada konsentrasi yang bervariasi yang tidak diketahui konsentrasinya untuk diberikan kepada analis kedua yang juga melakukan analisis sampel. Jadi hasilnya nanti dibandingkan. Nah, jadi kalau ini satu analis, ini dua analis, dua-duanya meriksa nanti hasilnya dibandingkan. Nah, jadi metode spike buta tunggal. Nah, jadi nanti ketika dibandingkan, itu dilihat nilai signifikansinya. Berbeda enggak dari dua analis ini? Jadi dari dua orang yang memeriksa ini, gitu ya. Jadi ketat sekali ya untuk kita melakukan validasi metode. Dan itu tidak mudah dan membutuhkan pemikiran yang ya rada luar biasa gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah metode spike buta ganda. Nah, jadi melibatkan tiga analis. Analis pertama menyiapkan sampel pada konsentrasi yang diketahui. Analis kedua melakukan analisis sampel. Dan analis ketiga membandingkan kedua data yang dihasilkan oleh kedua analis. Nah, kemudian yang keempat, metode pendekatan kolaboratif antar laboratorium. Jadi uji banding. Jadi di laboratorium yang kita lakukan validasi, terus kemudian dilakukan juga pendekatan dengan cara kita uji di uji di tempat yang lain ya. Jadi sehingga kita bisa
bisa dan tidak langsung. Jadi ada antar day namanya. Antar day itu artinya antar waktu gitu ya. Jadi bisa berapa lama baru dipakai gitu. Jadi jangan sampai sekarang digunakan, sekarang diuji, kemudian minggu besok juga diuji. Boleh juga itu masuk antar day. Tapi metode pendekatan kolaboratif laboratorium itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian berikutnya adalah metode pendekatan membandingkan metode baru yang diterima. Jadi membandingkan metode analisis yang akan divalidasi dengan metode analisis yang sudah ada, ya, dan yang sudah ada yang telah diterima. Jadi merupakan satu pendekatan lain untuk mengembangkan metode analisis. Jadi artinya gini, kita memiliki metode, sudah ada nih metode analisis yang sudah yang sudah valid. Tapi kita mau melakukan validasi metode juga. Tapi ada beberapa hal yang dibedakan. Nah, kemudian yang seperti mitu. Jadi kita melihat tapi ada sesuatu yang beda. Nah, itu boleh. Nah, jadi itu benar-benar pengembangan metode analisis. Jadinya ada kesesuaian antara metode baru dengan metode yang telah ada yang mengarah pada metode baru tersebut sebaiknya itu ketidaksesuaian hasil antara dua metode. Jadi apa sih yang menyebabkan ada hal yang tidak sesuai? Misalkan tidak sesuai di recovery, tidak sesuai dari nilai LOD LOQ, ternyata yang metode baru itu LOQ-nya lebih kecil, LOD-nya lebih kecil. Nah, itu biasanya yang diambil adalah metode yang baru dikembangkan. Tapi kalau misalkan metode yang dikembangkannya LOD LOQ-nya lebih besar, biasanya tidak diterima. Kenapa? Karena pengembangan metode analisis itu biasanya tujuannya juga adalah untuk meningkatkan selektivitas dan sensitivitas. Nilai selektivitas dan sensitivitas itu diperoleh dari LOD dan LOQ. Nah, itu ya. Jadi kita bebas gitu ya ketika kita mau mengembangkan metode. Nah, itulah apa namanya tuh yang bisa saya sampaikan, yang jadi pokoknya mah kalau kita melakukan validasi metode rada-rada seru aja. Cara melakukan validasi metode itu adalah sesuatu yang pokoknya mah seru aja ya, mengerjakan validasi metode itu seru banget ya. Kalau misalnya coba saudara tanya ke teman-temannya yang sudah melakukan validasi metode. Jadi kalau orang itu berpacu dengan waktu, berpacu dengan segala macam gitu kan. Kenapa? Karena di optimasinya yang biasanya lama. Sebulan, 2 bulan tuh belum dapat optimasi. Nah, baru mau ke 3 bulan, 2 bulan setengah, 3 bulan, baru dapat optimasi. Nah, setelah dapat optimum, ya, kondisi optimum, itu mengerjakannya seminggu juga selesai. Nah, itunya yang lamanya, tapi makanya serunya di situ. Jadi kita banyak ilmunya.
Pak Indra pernah lakukan validasi metode itu. Jadi ya sesuatu yang membuat kita lebih apa ya, lebih banyak belajar gitu loh. Jadi oh ini loh yang perubahannya, kenapa bisa seperti begini, apa yang harus dirubah, kenapa yang bisa seperti begini, ini yang harus dirubah gitu loh. Jadi sering baca buku, sering lihat penelitian punya orang lain. Jadi biasanya kita lebih 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 apa ya, lebih beda gitu loh ya, pemikiran pemikiran, kemudian apa ya, pengembangan ilmunya juga gitu loh. Kita akan lebih beda lah dengan yang hanya yang tantangannya lebih rendah gitu loh ya. Jadi nggak terlalu banyak kerumitan-kerumitan, tapi endpointnya orang-orang itu tuh sangat berbeda gitu loh ya. Coba gerak ada penelitian validasi metode dari Tri Ratna Rejeki namanya tuh. Dia sekarang tuh di apa namanya, kerjanya tuh di Kementerian Kesehatan, di Kementerian Kesehatan ya. Dia tuh kalau nggak salah sekarang tempatnya di Hang Lekir atau Hang Jebat ya, di Jakarta. Dia validasi metode. Judul kalau nggak salah dia tuh menemukan akrilamid dari pengaruh dari penambahan konsentrasi ekstrak bawang putih. Ya, saya tuh orang-orang yang penelitiannya validasi metode itu kesananya tuh lancar jaya gitu loh ya. Ada tuh Ibu Neni sekarang udah jadi dekan di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sama dia validasi metode juga akrilamid, tapi dia menggunakan adsorben dari adsorbennya menggunakan arang batok kelapa. Ya, jadi ini apa namanya tuh, lain itu karena si badan tuh diajak mikir gitu loh kalau kita melakukan yang seperti ini. Kelihatannya di atas kertas gampang, oh ini gini gini nih. Tapi ketika di sana banyak tantangannya. Tapi tantangan itu membuat kita menjadi lebih beda dengan yang tidak punya tantangan gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Ya. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Nanti saya share ini. Butuh nggak materinya untuk UAS? Butuh, Butuh, Ibu. Ibu. Butuh, Ibu. Butuh, Ibu. Ya, saya share nanti sebentar. Saya tutup ya. Iya, Bu. Baik, Ibu. Saya, Iya, Ibu. saya Terima tutup. kasih, Ibu. Ya, yuk selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.